Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati tuan rumah Pak Kiai Agus Abdullah dan kiai-kiai yang lain, Pak Ustadz, yang bisa saya sebutkan satu persatu, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh lain yang ada di Kerawang. Selanjutnya yang saya hormati Pak Kapolres, ini agak susah ya ini rupanya. Pertama, undangan ke Kerawang. Jadi ditelepon langsung ke Kerawang, ada undangan ini. Kita cari tahu nih siapa Kapolres Kerawang ini. Rupanya beliau ini hati asuh saya. Luar biasa. Kalau nggak keliling-keliling, nggak akan ketemu nih. Sespim sama saya, ya kan. Wah, tapi beliau ini orang pintar. Ya. Jadi kalau saya bicara di mimbar seperti ini, kayak kecil rasanya. Kalau berhadapan dengan beliau ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Kapolres. Yang tak lupa juga buat Pak Kapolsek, Pak Dan Kamil, terima kasih Pak. Tolong titip dijaga wilayah dengan baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa sambutan dari Pak Kaop. Kalau saya baca lama ini banyak, intinya ini perlu damai. Ya. Jadi ada beberapa kejadian-kejadian yang sudah kita saksikan sama-sama, dan ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Kita sudah merasakan di beberapa daerah, beberapa berita informasi dari media online, media elektronik, dan segala macam, dan ini terjadi secara masif. Kita jangan sampai terpengaruh. Ada politik identitas yang sudah mulai dimainkan, sehingga bisa membuat polarisasi agama, polarisasi di masyarakat, polarisasi sosialnya. Berita-berita hoax sudah bertebaran. Kalau kita tidak cerdas menanggapi informasi-informasi seperti itu, akhirnya kita terpengaruh, ya, dan terprovokasi. Ini jangan sampai terjadi, ya, karena polarisasi agama di Indonesia ini paling mudah dimainkan, ya, dan paling mudah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Ya. Betul ya? Nah, kita punya keyakinan agama Islam, atau agama Islam, gampang dipecah belah. Gampang sekali kita terpecah belah. Nanti ada masjid pendukung ini, ada masjid pendukung ini. Kan lucu. Tuhannya sama, nabinya sama, masjidnya kok pendukung ini, pendukung itu. Ini jangan sampai terjadi. Kita mohon izin ini Pak, mohon izin Pak Kiai, ampun saya. Ini guru-guru saya dan bukan saya. Ini saya hanya sekedar menyampaikan fakta yang ada di lapangan, bukan berniat apa-apa. Ya. Kalau sudah terjadi seperti itu, ya, ini kita mau sholat di mana? Itu terjadi. Ya. Tahun 2019 terjadi. Ini masih ada sisa-sisa yang masih kita rasakan di sekarang ini. Ya. Bagaimana caranya? Ya caranya, ya kita harus cerdas. Orang Muslim wajib cerdas. Ya. Jangan mudah terprovokasi lah, kira-kira gitu. Ya. Sana teriak Allahu Akbar, sana teriak Allahu Akbar, sama. Jadi
dari berbagai informasi seperti itu, ya, apalagi informasi hoax, berita tidak benar, berita yang menyesatkan, terus memakai media online, elektronik, dan memakai fasilitas-fasilitas yang lain, ini gampang sekali kita coba kita pahami pada diri kita sendiri. Lebih lama mana kita beribadah atau lihat handphone? Baca terus itu kan. Nah, di sini ada informasi ini tertarik, tanpa kita sadari kita pecet jempol kita share ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita, ke grup-grup kita, tanpa kita ketahui kebenarannya. Nah, ini adik-adik yang di belakang, hati-hati pegang handphone, jangan sembarangan share, harus cari tahu kebenarannya. Ini juga terjadi masif, saling membenci, akhirnya saling bermusuhan. Dan ini jangan sampai terjadi. Pemilu itu bakalan selesai, pemimpinnya yang jadi, yang terpilih itu sudah dipilih sama Allah, sudah kita tinggal menjalani saja. Kenapa harus bencinya berlarut-larut, harus bermusuhan, kenapa harus diciptakan pertahanan seperti itu? Betul ya Pak ya? Betul. Kita harus cerdas ya. Apa yang kita tadi yang berdiri di sini juga menyampaikan, semua menyampaikan, jangan sampai ada permusuhan, jangan sampai ada perpecahan. Terus kerawanan yang lain apa saja? Suku ini paling mudah sekali. Ini juga sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini sangat mudah diisukan sehingga menjadi sarana atau alat untuk memecah belah. Ya, harus kita sadari itu. Apa bedanya pemilu 2019 dengan 2024? Jelas beda. Ya. Pemilihnya, TPS-nya, DPT-nya, semua bertambah. Yang dulunya koalisi sekarang jadi oposisi, yang dulunya oposisi jadi koalisi. Nah, ini dinamika politik seperti ini, kita harus bisa memahaminya, menyikapinya dengan baik. Kalau nggak menyikapinya dengan baik, ini sandiwara saja. Kita di bawah itu saling membenci, di atas kan kurang-kurang gitu kan, kurang-kurang. Habis itu sudah jadi saudaraan lagi, yang di bawah yang ditinggalkan kebenciannya. Ini kan sangat riskan ya. Terus di beberapa daerah juga ada beberapa konflik-konflik sosial yang dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan, baik itu partai tertentu ya, calon tertentu ya, dimanfaatkan, padahal itu konflik sosial ya. Konflik sosial ini harusnya diselesaikan, bukan ditunggangi, bukan dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Nah, apalagi banyak ya, saya keliling banyak sekali pada cari panggung. Ya, tugas kita, mari kita sama-sama bekerja sama, bahu membahu, jaga perdamaian. Kalau Pak Polisi sama Pak tentaranya saja tidak mampu, kalau kita tidak bersama-sama. Calling system itu apa? Calling system itu saya sendiri sebagai bagian dari Satgas Preventif pencegahan di operasi calling system, operasi Nusantara calling system. Nah, ini kebetulan saya dikasih Satgas intelijennya ya, dan sama-sama kita pahami calling system itu apa. Calling system itu
namanya juga cooling system, berarti sistem pendingin, ya kan? Apa yang terbayang ke kita sistem pendingin? Kulkas. Setiap permasalahan, setiap konflik yang ada di wilayah yang terjadi, ya, masukkan kulkas, jadi dingin gitu. Kira-kira seperti itu cara kerjanya, ya. Jadi cooling system itu maksudnya mencegah terjadinya kerawanan pemilu, ya, dengan memanfaatkan elemen-elemen komponen-komponen di masyarakat, ya, termasuk kita semua yang ada di sini. Ada tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, tokoh pemudanya, tokoh yang lain-lain, banyak semuanya. Ini alhamdulillah tokoh-tokoh yang kita datangi, ya, mau bekerja sama, nah, gitu, mengajak kedamaian. Awalnya walaupun sudah ada pilihan, tapi minimal beliau-beliaunya bisa mengajak kedamaian. Siapapun pilihannya, kita nggak peduli, mau memilih siapa terserah, yang penting aman. Ini jangan sampai tersisa gitu kan. Kebencian ini jangan sampai tersisa sampai berlarut-larut. Kira-kira seperti itu. Tahun 2019 masih terasa, masih sampai membekas, menyisakan di pemilu 5 tahun kemudian. Kira-kira gitu. Setuju Pak ya? Kita sepakat pemilu apapun alasannya harus damai. Yang membuat tidak damai, kita harus bisa meluruskan, sama-sama kita luruskan. Masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang ada di Karawang, atas komando dari Pak Kapolres, ya, atas komando dari Pak Kapolres, ya, sampaikan sebagai pionir, sebagai informasi awal, nah, penyampaian informasi awal kepada Pak Kapolres. Silakan, kalau ada informasi silakan, berkaitan dengan pemilu, berkaitan dengan kerawanan pemilu, semua aspek silakan sampaikan. Dengan nanti di pick up sama Pak Dan Ramil, ya kan? Nah, nanti tinggal kolaborasi dengan Pak Dandim, Pak Kapolres dan Pak Dandim, luar biasa itu. Didukung dengan para kiai-kiai, ya cocok itu sudah. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih telah mengundang kami, dan ini sudah sambutan luar biasa, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semuanya. Kopel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.